Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin atau Akidah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullah ta'ala dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal soleh, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan ucapan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ketika beliau bertanya kepada ayahnya dan kepada Abu Zur Ar-Razi an madzahibi ahli sunnah fi usuluddin, yang berkaitan dengan ajaran ahlu sunnah tentang akidah. Kita pada kesempatan yang lalu membahas ciri-ciri khas ahlu sunnah. Sekarang dibahas oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang penamaan ahlu sunnah. Kata beliau, kalau yang megang bahasa Arabnya halaman 5. Wa hadzal ismu a'ni ala sunnah qadimun min zamani sahabati ridwanullahi alaihi. Nama ahlu sunnah itu sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi azza wa jalla, tentang firman Allah surat Ali Imran ayat 106. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang hitam kelam. Berkata Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan ayat tadi, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Yang berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah, dan yang hitam kelam wajahnya ahli al-bid'ah. Sekali lagi,
Ini penamaan ahli sunnah ya sudah ada di zaman para as-salaf. Dan kalau kita mau menjawab syubhat di antara sebagian orang, terkadang mereka protes, kenapa kalian ini menamakan diri dengan salafiyun? Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin. Allah menamakan kalian muslimin. Ya maka dijawab oleh para ulama, di awal munculnya Islam, ya di awal-awal zaman para sahabat, belum ada perpecahan umat. Dan itulah yang disebut oleh Allah Ta'ala huwa sammakumul muslimin. Semuanya sama muslim. Kalau disebut muslim di zaman awal sahabat, yaitu yang di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW. Tapi ketika munculnya perpecahan umat, terutama di zaman Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan, ya kata para ulama ketika membahas hadis fitnah, munculnya perpecahan umat itu setelah meninggalnya Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab. Artinya masih ada zaman para sahabat mendapati perpecahan tersebut. Dan itulah yang Rasul katakan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa innahu man yashminkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Dan itu mulainya tadi sepeninggal Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab. Dengan munculnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, pendiri kelompok Syiah Rafidhah, plus pendiri kelompok Al-Khawarij. Maka muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membedakan diri antara yang berpegang dengan Tauhid dan Sunnah dengan yang menyimpang dari Tauhid dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya banyak sinonim. Ya, ketika muncul banyak perpecahan, para ulama pun mereka ingin membedakan diri dengan ahlul bid'ah dengan nama-nama tersebut. Di antaranya tadi Ahlus Sunnah. Demikian pula Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Diambil dari makna hadis perpecahan umat. Sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Mahya ya Rasulullah. Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Ini yang namanya Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini sebab penamaan dengan Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Makanya kalau ada yang mengatakan Salafi bukan kelompok, dari satu sisi tidak benar, dari satu sisi benar. Al-Firqah dalam bahasa Arab ya kelompok kalau terjemahannya. Tapi tidak sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Tidak sama dengan kelompok Ikhwan Muslimin. Yang ada pendirinya Hasan al-Banna. Mungkin kalau bisa dikatakan ada adik ART-nya. Bahkan mereka punya baiat terhadap pemimpinnya. Beda dengan juga kelompok Hizbut Tahrir yang juga ada pendirinya. Beda dengan juga kelompok Jama'atut Tabligh. Sama namanya kelompok. Namun ada Al-Firqatul Al-Najiyah, ada Al-Firqatul Halikah. Ada kelompok yang selamat yang kata Rasul ma'ana alaihi wa ashabi. Cirinya tadi yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul terutama dalam bab al-aqidah. Beda dengan kelompok-kelompok tadi. Ya, kita tekankan iya. Ada wasalafiyah, Al-Firqatul Najiyah sebagaimana kata-kata Al-Firqah kelompok. Ya, sekali lagi cuma tidak boleh disamakan dengan kelompok-kelompok tersebut. Ya, kalau dakwah salafiyah
Siapa pendirinya? Ya, tahun berapa berdirinya? Ya, apa ada ART-nya? Ya, sekali lagi, ya, iya kelompok, cuma tidak sama dengan kelompok-kelompok yang tadi. Apalagi ditambah dengan nama lain yang ketiga, At-Ta'ifatu Al-Mansurah, kelompok yang ditolak. Ini berdasarkan hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok. Ya, kalau terjemahannya ta'ifah sekelompok. Ya, meskipun kelompok di sini tidak harus banyak. Kata Rasul, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Zahirin alal haq. Nampak di atas kebenaran. Tidak mencelakakan mereka, orang-orang yang mencampakkan mereka, yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Kata para ulama, perkara Allah di situ maksudnya adalah angin yang tidak menyentuh hati orang beriman di akhir zaman kecuali akan mewafatkannya. Di saat itulah Taifah Mansurah sudah tidak ada lagi, bahkan tidak ada lagi orang yang beriman. Yang ada hanyalah orang kafir dan tegaklah hari kiamat atas orang-orang kafir tersebut. Intinya ini sebab penamaan dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Itu sinonim. At-Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang intinya ya sama dengan yang Rasul katakan tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Dan tidak boleh membedakan antara tiga nama tersebut. Dan ini pernah terjadi. Ya, kelompok-kelompok harokah pergerakan ataupun kelompok jihadiyin yang teriak-teriak jihad namun di atas kebid'ahan, mereka membedakan, atau bisa dikatakan juga kelompok teroris. Mereka mengatakan kalian salafiyun, iya, al-firqatun najiyah, tapi kami at-Ta'ifah al-Mansurah. Iya, kalian di atas akidah sahihah. Cuma karena kalian nggak mau jihad, cukup firqah najiyah. Tapi kalau Ta'ifah Mansurah itu yang mau berjihad. Ya, maka ini pembedaan yang batil. Ya, namanya al-firqatun najiyah, yang berpegang dengan ajaran Rasul. Baik dalam masalah akidah, ibadah, diantaranya al-jihad. Al-firqatun najiyah nggak mau berjihad kalau tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah atau di muqaddimah kitab Aqidah Wasithiyah menggabungkan tiga nama tersebut. Beliau mengatakan amma ba'du fahadha i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah kelompok yang selamat al-firqah najiyah, al-mansurah atau Ta'ifah al-mansurah sampai hari kiamat, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Sama. Jadi yang membedakannya ini pembedaan yang batin. Nama lain ahli sunnah al-ghuraba. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan. Rasul dulu dakwah tauhid, melarang dari syirik. Dikatakan oleh kaum musyrikin, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak itu satu sesembahan saja? Ini sesuatu yang aneh. Ya, dakwah tauhid yang dikumandangkan oleh Rasul dianggap aneh oleh kaum musyrikin karena mereka sudah terbiasa dengan kesyirikan.
menyembah banyak sesembahan-sesembahan. Ada yang menyembah jin, malaikat, menyembah wali yang telah mati, menyembah pohon keramat. Banyak sesembahan kaum musyrikin zaman jahiliyah. Kalau sekarang bagaimana? Hah? Tambah banyak. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya tidak aneh kalau dakwah tauhid juga dianggap aneh zaman sekarang. Sama ya dengan yang dialami oleh Rasul SAW, dianggap aneh dakwah at-tauhid. Ya, dijuluki salafi wahabi, ya, dan tuduhan-tuduhan dusta macam-macam luar biasa. Dan ini yang Rasul katakan, badal Islamu ghariban. Islam datang dalam keterasingan. Wa sayaudu ghariban. Dan kata Rasul akan kembali dalam keterasingan. Ya, sekali lagi dakwah tauhid di zaman ini sebagaimana kata Rasul akan dianggap asing. Ya, laqad shadaqa Rasul SAW. Sungguh benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada kuburan keramat, menyembah wali-wali yang mati, tabaruk dengan kuburan-kuburan. Wah, itu dianggap apa? Ya, Islam yang sebenarnya, kearifan. Naudzubillah min dzalik. Apa bedanya dengan kaum musyrikin jahiliyah ketika disuruh untuk bertauhid? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Ketika mereka disuruh untuk mengikuti ajaran Allah, mereka mengatakan cukup bagi kami ajaran nenek moyang. Ya, kearifan apa? Lokal. Ya, syirik dilestarikan, tauhid diperangi. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sungguh benar sabda Rasul, wa sayaudu ghariban, akan kembali dalam keterasingan kama bada'a, seperti awal mulanya al-Islam. Namun kata Rasul, fatuba lil ghuraba. Ingat kata Rasul, sungguh beruntung al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yaitu yang di atas tauhid dan sunnah Rasul. Ketika manusia sudah menyimpang dari tauhid, alias banyak yang berbuat syirik, alias banyak yang berbuat al-bidah, yang berpegang dengan tauhid dan sunnah, dianggap asing. Ya, maka ini hadis yang selayaknya diingat terus oleh para pengikut sunnah Rasul yang mengikuti jejak as-salaf. Bahwasanya meskipun dakwah ini dikucilkan, banyak dimusuhi, ingat, fatuba lil ghuraba. Kata Rasul, bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang terasing, yang sekali lagi istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasul, di atas akidah as-salaf. Kemudian nama lain daripada Ahlus Sunnah, ashabul hadis. Sebagaimana yang sudah masyhur di kalangan para ulama. Sampai ada kitab judulnya apa? Akidah Salaf, Ashabul Hadis, yang tadi malam kita ajarkan di Masjid Mizan. Ya, Akidah Salaf, Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i, yang wafat tahun 449 Hijriah. Dan ini juga sudah dipelopori oleh para ulama tabi'in. Ketika Rasul menyebutkan hadis Ta'ifah al-Mansurah tadi, kata para ulama tabi'in, diantaranya Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya, ilam takunit Ta'ifah al-Mansurah ashabil hadis fal adri manhum. Kalau Ta'ifah al-Mansurah yang Rasul sebut dalam hadis tadi itu bukanlah ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka itu. Ashabul hadis yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Athar. Ahlu al-Athar. Dan insya Allah di akhir kitab ini akan disebutkan nama Ahlu Sunnah tersebut. Di antaranya kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, alamatu alil bidah
al-waqi'atu fi ahlil athar. Sekali lagi nanti di akhir-akhir pembahasan kitab ini ada ungkapan dari Imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda ahlil bid'ah mereka mencaci maki ahlil athar, ahlu sunnah wal jamaah. Itu kata-kata ahlu al-athar. Demikian pula nama lainnya adalah as-salafiyun. Seperti yang kita isyaratkan tadi. Ini tidak lain tidak bukan hanya untuk membedakan diri dengan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah sekarang juga mengaku ahli sunnah. Padahal jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Seperti akidah tauhid asma wa sifat. Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsyistawa. Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Ayatnya, hadisnya, ucapan salaf bisa ribuan tentang masalah ini. Tapi mereka tidak mau mempercayai Allah di atas langit. Ngeyel dengan berbagai macam alasan-alasan yang batil. Di mana mereka mengaku ahli sunnah tapi apa? Jauh dari akidahnya Rasul, jauh dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lain seterusnya. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang sejati tampil dengan nama as-salafi, dan ini sudah sejak zaman dahulu kala. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, ada 28 jilid kitab tersebut, itu ada sebagian yang pernah meneliti penyebutan nama as-salafiyun itu ratusan dalam kitab tersebut. Di antaranya ketika beliau memuji seorang yang bernama Imam Ad-Daruqutni, karena salafiyat. Imam Daruqutni itu salafi. Ini sudah masyhur di tengah-tengah umat Islam di zaman dahulu kala. Gak ada yang mengingkarinya. Intinya sekali lagi, ini yang harus dipahamkan kepada umat. Apalagi as-salafiyun, ad-da'wah salafiyah, seperti yang kita katakan tadi, kelompok. Namun al-firqatun aja, kelompok yang berpegang dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Itu saja. Dakwah salafiyah hanyalah seruan agar umat kembali kepada ajaran salaf. Apa ajaran salaf? Ya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nggak ngarang-ngarang akidah baru, nggak ngarang-ngarang ibadah baru. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Baik. Ada yang apa enggak tanpa melihat? Coba sebutkan 5 saja. Biar nggak ngantuk. Sebelah kanan. 5 saja nama lain Ahlus Sunnah. Iya. Al-Athar. Al-Ghuraba. Sebelah kiri. Nah, biar adil. 6. Iya. 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 Ya. Baik, ahsantum jazakumullah khair. Pak Indah nggak ngantuk lah sudah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wa min sifati ahli sunnati wal jamaah. Ini masih lanjutan dari pembahasan yang kapan lalu itu, yang terakhir. Di antara sifat ahli sunnah, annahum ahlu ittifaqin illa fima yasughu fihil khilaf. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang di atas al-ittifaq, kesepakatan dalam berbagai macam pembahasan agama, kecuali yang memang di dalamnya boleh ada khilaf.
Kalau mau dibahas lagi dalam pembahasan khilaf, kalau orang awam bilangnya khilafiyah. Khilafiyah ada dua. Ya, khilafiyah itu sebetulnya permasalahan yang ada perselisihan. Itu dibagi dua oleh para ulama. Perselisihan yang boleh ditoleransi dan perselisihan yang tidak boleh ditoleransi. Atau kalau mau bahasa lainnya, ungkapan lainnya, permasalahan yang nggak boleh ada khilaf dan permasalahan yang dibolehkan adanya apa? Khilaf. Jadi kadang orang-orang itu pakai kata khilafiyah, tapi kebiauya istilahnya. Ya, disamaratakan. Ada yang mengatakan Allah di atas langit, ada yang mengatakan Allah di mana. Ini masalah khilafiyah, toleransi. Tidak bisa. Ya, ini masalah apa? Ijma salaf. Nggak boleh ada khilaf. Paham? Adapun permasalahan seperti misalnya boleh enggak setelah rukuk bersedekap atau dilepas tangannya. Ini masalah khilafiyah yang kita harus lapang dada. Toleransi. Tidak ada masalah. Paham dong? Ya, sekali lagi ini yang harus ditekankan. Jangan dikit-dikit, nggak masalah. Khilafiyah biasa. Dilihat dulu masalah yang mana yang dikatakan khilafiyah. Kalau itu sudah menyelisih ijma', famada ba'dal haqqi ila dhalal. Kata Allah, tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Yang jelas-jelas menabrak dalil, ayat, hadis, atau ijma' salah, pasti salah. Contoh, ya misalnya ngalah berkah di kuburan. Jelas-jelas Rasul SAW melarang mengkeramatkan kuburan, bahkan kuburan beliau pun dilarang, beliau melarang. Ya, sampai beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Karena Rasul juga tahu bagaimana kelakuan kaum musyrikin jahiliyah terhadap wali yang telah mati, terhadap kuburannya. Seperti Alat. Ya, Alat berhalanya kaum musyrikin. Afaraitumul Lata wal Uzza. Apa itu Alat? Kata Abdullah bin Abbas, kana rajulan yalutus sawik lil hajid. Dia adalah orang yang dermawan, suka membuat adonan roti dibagikan kepada jemaah haji gratisan. Fala mamat, ketika Alat meninggal dunia, akafu ala qabrihi. Mereka iktikaf di kuburannya, ngalap berkah di kuburannya. Fa'abadu, mereka pun menyembah. Ini kelakuan musyrikin jahiliyah. Makanya Rasul pun diutus untuk memerangi kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Tidak ada khilaf. Ya. Makanya kalau ada yang mendatangkan riwayat fulan-fulan dari salaf tabarruk, ya, itu tidak ada yang apa? As-sahih. Ketika paceklik Aisyah menyuruh untuk membuka atapnya Rasul. Ini kurang lebih ya 20 tahun yang lalu pernah kita nulis bantahan kepada ya orang-orang yang membawakan riwayat-riwayat tersebut. Riwayat Aisyah membuka atap kuburan Rasul agar apa? Ya, ngalah berkah di kuburan. Ini semuanya tidak ada yang sahih, apalagi itu jelas-jelas bertentangan dengan sabda Rasul SAW, la'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasul ya ketika diceritakan tentang bagaimana orang Nasara yang di Habasyah dan gereja-gereja mereka, maka Rasul mengatakan ulaiki idza mata fihim rajulus saleh awil abdus saleh banau ala qabri masjidan. Mereka orang-orang Nasara, kalau ada di antara orang soleh dari mereka yang mati, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Dan di situ ada dua makna, betul-betul membangun bangunan masjid atau memang dijadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ngalah berkah di situ. Ini yang Rasul apa? Peringatkan umat. Kalau ada yang mengatakan boleh, ya tadi khilaf tidak boleh ditoleransi. Katakan yang hak itu hak, yang Rasul katakan tadi, yang batil itu batil. Tidak ada toleransi.
Ya, sekali lagi harus betul-betul dipahamkan. Salafiyun ahlu ittifaq. Ya, sepakat dalam masalah yang memang itu ya jelas ayat hadisnya dan terang benderang ijma ahlu sunnah wal jamaah. Terutama tadi dalam bab al-aqidah. Dan di antara ciri khas dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah, kesepakatan mereka di atas al-aqidah. Kalau ada sekarang misalnya ya, yang mengatakan ada khilaf sekarang tentang masalah pemimpin kaum muslimin, maka sekali lagi, yang menyelisih ijma salaf itu yang dia kebatin. Nggak ada khilaf dalam masalah akidah. Ahlu sunnah sejak dahulu mengharamkan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kalau ada oknum, ustadz, atau yang sudah gelarnya profesor, doktor, ngaku salafi, ya, namun mencela pemimpin kaum muslimin, ucapannya batil, tidak boleh ditolerasi, harus dibantah, harus disampaikan kepada umat, ini sesat. Kenapa demikian? Karena tadi para salaf sudah sepakat di atas akidah yang satu. Kalau ada yang menyelisih, ini khilafiyah, namun khilaf antara hak dengan yang batil. Paham dong? Nah, kata Syekh, ahlu sunnah, ahlu ittifaq. Mereka orang-orang yang senantiasa di atas kesepakatan dalam urusan agama, kecuali dalam hal-hal yang memang boleh ada ya khilaf. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilmi tentang adab penuntut ilmu agama, beliau mencantumkan di antara adab penuntut ilmu agama adalah rohabatus sadr indal khilaf ijtihadi. Lapang dada ketika ada khilaf, perselisihan ijtihad di antara para al-ulama, terutama dalam masalah ya cabang-cabang agama. Wa min simati ahli sunnati wal jamaah annam ahlu ittifaq illa fima yasughu fil khilaf faqad yaqa bainahumul khilaf. Di antara ciri ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang di atas kesepakatan, kecuali dalam hal-hal yang memang dibolehkan di dalamnya ada khilaf. Ya, contoh permasalahan yang sudah klasik sebetulnya, yaitu masalah apakah orang yang meninggalkan sholat ya wajib dikatakan kafir. Ini khilaf sejak zaman imam-imam mazhab. Imam Syafi'i berpendapat yang tidak sholat wajib tidak kafir, tapi bisa dihukum mati oleh pemerintah. Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau, orang itu kafir. Khilaf di antara para ya ulama ahlussunnah. Maka sampai detik ini boleh khilaf tersebut, dalam artian silakan yang berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad atau yang memilih pendapat Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan dalil yang dia pegangi. Ya, tidak boleh mengatakan yang ikut pendapat Syafi'i murji'ah. Seperti kelakuan kelompok Harokah sekarang menuduh Syekh Albani murji'ah karena Syekh Albani tidak mengkafirkan orang yang tidak salat. Paham? Ini kebablas. Yang mana ini pintu ijtihad terbuka, mereka tutup. Tidak boleh ada khilaf. Sedangkan yang memang itu ijma, mereka buka pintu ya ijtihad. Ini kebalik. Yang sudah ditutup rapat-rapat pintu ijtihad karena sudah jelas dalilnya, nasnya, maka harus sepakat dengan ijma tersebut. Yang memang ada khilaf sejak zaman salaf, maka sekali lagi ini yang pintu ijtihad masih terbuka. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Qayyim rahimahullah mubayyinan lima yamtazu ahlussunnah wal jamaah bil ittifaq wal ittilaf. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, menjelaskan kenapa ahlussunnah itu tersifati dengan al-ittifaq, kesepakatan ya dan persatuan. Beliau mengatakan wa kana sabab fi ittifaqi alil hadis annahum akhadud din minal kitabi was sunnah. Karena mereka alul hadis, alus sunnah mengambil agama mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang sudah kita tekankan, tegaskan
berulang-ulang kali yang namanya dalil dalam agama itu qala Allah wa qala Rasul dan ijma' salaf, ijma' ya ulama, itu yang namanya dalil. Adapun pendapat si B si C itu harus ditimbang lagi dengan ad-dalil. Ucapan ulama, pendapat ulama bukan dalil. Makanya 4 imam mazhab sepakat mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis itulah mazhabku. Imam Syafi'i mengatakan idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli atul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Beliau menanamkan kaidah ini, ucapan beliau bukan dalil. Bisa jadi bertentangan dengan dalil. Beliau tidak pernah mengajarkan taklid buta. Semua ucapan beliau wajib diikuti, tidak. Demikian pula gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik mengatakan kullun yukhad min qali wa yutrak illa Rasul sallallahu. Setiap ucapan manusia bisa diambil, bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah apa? Dipatenkan oleh ulama bahwasanya yang namanya dalil qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabat. Kalau sudah ada yang paten misalnya, contoh tadi sudah ada ijma' ulama haramnya mengkudeta pemimpin. Kalau ada misalnya individu dari salaf katanya mengkudeta, kita katakan ini tertolak. Kenapa? Karena sudah ada apa? Ijma'. Apalagi ada hadisnya. Rasul melarang kudeta, kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazil amra ahla. Maka apa? Jangan bingung. Loh, kok ini ada salaf yang memberontak? Kok ini ada salaf yang katanya ngalah barokah di kuburan? Sekali lagi, ini semuanya tertolak karena bertentangan dengan apa? Ad-dalil. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan al-bidah. Al-bidah, pokoknya ada ucapan siapapun diambil. Meskipun jelas-jelas bertentangan dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Nah, kenapa Ahlus Sunnah sepakat di atas satu akidah? Karena mereka mengambil akidah mereka ataupun urusan agama mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tariqin naql fa'awrathahumul ittifaq wal itilaf. Makanya mereka di atas kesepakatan. Wa alul bid'ah akhaduddin min uqulihim. Adapun alil bid'ah, mereka mengambil agama mereka lewat akal-akal mereka. Yaitu maksudnya akal yang didahulukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan gagal paham. Ahlus Sunnah pakai ayat, pakai hadis, pakai ijma' salaf. Itu yang inti. Akal hanya apa? Sebagai sampingan saja. Akal yang cocok dengan dalil dipakai, yang nggak cocok ditinggalkan. Makanya terkadang ini dalil ayat, hadis, dalil akal. Ahlus Sunnah nggak menanggalkan akal, tapi menempatkan akal pada apa? Tempatnya. Paham dong? Contoh misalnya dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Allah di atas langit, di atas makhluknya. Dalilnya ayat a'amintum man fis sama ar-rahman ala asistawa. Hadis Rasul ala ta'manuni wa ana man fis sama. Pertanyaan Rasul kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Ketika dijawab Allah di langit, Rasul mengatakan merdekakan budak itu. Dalil ayat, hadis, ijma' salaf, kemudian dipakai dalil akal. Secara akal logika yang sehat, Allah lebih layak di atas daripada di bawah. Atau di mana-mana. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Li'anal asfal laisa min wasir rububiyah walal uluhiyati bisyai. Kita berdoa kepada Allah, Allah ada di atas karena sifat bawah secara akal sehat tidak layak bagi sifat rububiyah dan uluhiyah Allah. Apalagi dikatakan Allah di mana-mana, naudzubillah min dzalik. Ini enggak sesuai dengan akal sehat. Kalau dikatakan Allah
dengan zatnya di mana-mana, apakah Allah di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat maksiat? Naudzubillah min dzalik. Ini nggak sesuai dengan apa? Akal. Akal dipakai kalau sesuai dengan dalil qala Allah wa qala Rasul. Tapi alil bid'ah beda, pakai akal tapi itu yang utama. Paham ya? Ya, kadang alil bid'ah mengatakan katanya nggak pakai akal. Kok ada dalil apa? Al-akli. Ya, kita katakan dalil akli itu hanya sekedar apa? Sampingan. Beda dengan kalian yang menjadikannya dalil utama. Ketika ada ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, alil bid'ah mengatakan, kalau dikatakan Allah di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit, butuh kepada arsy. Wah, nggak cocok akal. Maka apa? Ditolak. Ini namanya apa? Menjadikan akal sebagai dalil utama. Padahal tidak ada kelaziman Allah di atas langit, Allah di atas arsy butuh kepada apa? Arsy dan langit. Tidak ada kelaziman. Yang atas nggak ada kelaziman butuh kepada yang apa? Itu secara logika pun nggak masuk juga. Ya. Contoh langit di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi? Tidak ada kelaziman. Buktinya nggak ada apa? Tiang-tiang yang menyangga langit. Maka sekali lagi ini bedanya Ahlussunnah dengan al-bid'ah. Dalil utamanya Ahlussunnah qala Allah qala Rasul dan ijma' dari as-salaf. Sedangkan alil bid'ah yang dalil utama akal. Ayat kalau dipakai sampingan. Bedanya dengan alil bid'ah itu terbalik mereka. Akal yang utama, ayat hadis yang apa? Sampingan. Kalau Ahlussunnah ayat hadis yang utama, akal sampingan. Sebagai sekedar apa? Penguat saja. Kalau mereka enggak. Ayat hadis kalaupun mereka pakai untuk sekedar apa? Sampingan. Yang penting akal yang paling utama. Ini bedanya. Kemudian kata beliau, wa tariqin nakal fa awrasam ittifaq wal ittifaq wa alul bidah akhaduddin min ukulin wa araihi fa awrasahum tafarruq wal ikhtilaf. Makanya alil bid'ah mereka berpecah belah, bersekte-sekte dan berbeda-beda akidah-akidah mereka. Ini sekali lagi yang mungkin pernah kita sampaikan, Syiah Rafidhah sektenya banyak. Dan akidah mereka beda-beda. Tarekat-tarekat Sufiyah banyak, beda-beda akidah mereka dan juga apa? Ritual-ritual ibadah mereka. Mungkin ada yang zikirnya di candi, ada zikirnya di laut, ada yang di gunung. Nggak tahu ada nggak yang nyelam sampai sekalian dikubur ya. Taib, berbeda-beda. Sekali lagi akidah mereka karena apa? Namanya akal kan beda-beda. Namanya hawa nafsu beda-beda. Maka akidah mereka juga berbeda-beda. Seperti tadi, ahlul kalam mereka satu referensi mereka akal, tapi akal kan beda-beda. Maka akalnya Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Ini yang paling ekstrim. Mu'tazilah pakai akal juga, tapi akalnya mereka berbeda dengan Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah punya nama, tapi nggak punya apa? Sifat. Sudah beda. Akalnya Asy'ariyah beda lagi. Sama-sama ahlul kalam, pakai akal. Mereka mengatakan Allah punya nama, namun cuma punya sifat 7 atau sifat 20. Beda-beda. Kenapa? Karena dalilnya apa? Akal. Ahlussunnah tidak. Semua sifat Allah wajib ditetapkan. Semua nama Allah ditetapkan. Karena apa? Itulah yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, ya tullabal ilmi, inna sababal ittifaq wal itilaf annal zamal kita wa sunnah bifahmi salafil ummah. Wahai para penuntut ilmu agama, sesungguhnya sebab persatuan, kesepakatan adalah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu al-ummah. Maka yang menyebabkan perpecahan
kalau sudah menyimpang dari ya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Makanya ahlul bid'ah mereka lah ya orang yang pertama kali memecah belah. Demikian pula ya di karangan barisan dakwah salafiyah. Ya kenapa kok ada yang berpisah, berpecah? Karena memang mereka lah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus al-ummah. Cuma sekarang dibalik, yang mengarang ajaran baru, entah akidah baru seperti mencela pemimpin tadi, atau mengarang metode baru, ya duet dengan alil bidah, ya dan seterusnya, ya maka mereka ini yang sebetulnya memecah belah barisan ya dakwah salafiyah yang ngarang-ngarang metode baru, yang ingin mengekor kepada konser-konser dakwanya kelompok-kelompok harokah. Mereka ini yang memecah belah, bukan yang membantah ya ajaran-ajaran baru tersebut. Ya maka sekali lagi jangan dibalik. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ketika menjelaskan hadis wala tahasadu wala tabaghadu. Makna jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling tabaghadu, membenci. Kata Syekh Abdul Razak, ya, ada blog buku bagus judulnya Tauhidil Manhaj Al-Sunnah fi Tauhidil Ummah. Manhaj Al-Sunnah dalam menyatukan umat. Dalam hadis tadi kata Syekh Abdul Razak, para ulama ada yang mentafsirkan di dalamnya ada larangan berbuat bid'ah. Kalau sekilas nggak nyambung, tapi inilah kedalaman pemahaman ulama. Jangan kalian saling membenci. Kata Syekh Abdul Razak, di dalamnya kata para ulama ada larangan berbuat bid'ah. Dari mana? Ya, mereka bisa menyimpulkan itu. Intinya karena bid'ah itu sumber kebencian. Sumber perpecahan itu dari bid'ah. Ketika muncul bid'ah akan muncul saling kebencian, saling membenci. Paham? Maka kata beliau intinya yang memecah belah umat bid'ah al-bid'ah bukan yang membantah bid'ah dan ahli bid'ah. Justru sebaliknya, ya perpecahan itu benihnya, itu sumbernya dari kebid'ahan. Ya, umat sudah bersatu di atas akidah salaf manhaj salaf, ada yang membawa ajaran baru, itu yang memecah belah, bukan yang membantah yang dikatakan memecah belah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau wa alla naghtar bi fuhumina. Jangan kita tertipu dengan pemahaman kita sendiri. Karena mentang-mentang sudah profesor doktor, ijtihad. Seperti yang ada sekarang ini. Mungkin sejak lama kita belajar akidah salaf, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat. Itu yang sudah paten, yang sudah baku. Sekarang muncul pemahaman baru. Wajib kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin kalau ada maslahat. Paham? Ini yang mungkin ya sebagian antum pernah mendengar juga. Kalau nggak ada maslahatnya, nggak wajib ditaat. Ini pemahaman yang bid'ah. Ya, pemahaman yang baru. Ini karena tadi ya orang-orang yang sok beristihad padahal sudah baku ajaran salaf tentang hal ini. Ayatnya, hadisnya jelas. Nggak ada syaratnya harus ada maslahatnya. Karena maslahat juga tadi pakai akal-akalan. Itu nggak maslahat bagi kita. Tapi bagi kaum muslimin ada maslahat. Namun inilah sekali lagi orang-orang yang tertipu dengan pemahamannya sendiri. Meskipun terkadang mengaku ahlus sunnah. Tapi mulai tertipu dengan pemahamannya sendiri. Tidak kembali kepada pemahaman as-salaf. Wa natruku fahmas salaf. Dan meninggalkan pemahaman salaf. Di antaranya juga dalam masalah metode dakwah. Rasul, para nabi sepakat dakwah yang utama, yang pertama, yang diprioritaskan
dakwah tauhid, melarang dari syirik. Sekarang muncul ya orang-orang yang sok dengan ijtihadnya. Oh, itu kan zaman para nabi, para rasul menghadapi kaumnya yang apa? Non-muslim. Sekarang di negeri kita muslimin. Masa disamakan dengan naudzubillahi min dzalik. Rasul SAW di kota Mekah, 13 tahun dakwah tauhid. Apakah musyrikin semuanya selama itu? Nah, sudah ada banyak kaum muslimin. Ya sudah, kota Mekah sudahlah banyak mayoritas kaum musyrikin. Ketika di Madinah, apakah Rasul berhenti dakwah tauhid meskipun di tengah-tengah para sahabat? Tidak. Sampai beliau mau meninggal dunia pun tetap dakwah tauhid. Melarang dari kesyirikan, melarang dari pintu-pintu kesyirikan. 5 hari sebelum meninggal dunia, Rasul berdakwah. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai itu dakwah seruan kepada haramnya riba atau haramnya syirik. Dari awal sampai akhir dakwah beliau fokus, konsentrasi, ya, dahulukan dakwah tauhid, melarang kesyirikan. Sekarang muncul ya metode-metode baru. Sakinah mawaddah, ya, 20 tahun mungkin lebih dari itu dakwah itu terus. Yang penting apa? Nah, follower banyak, yang penting pengikut banyak. Naudzubillahi min dzalik. Yang penting apa? Menghibur, ya. Apa bedanya dengan apa? Ya, konser-konser, dakwah-dakwah yang sudah didahului oleh kelompok-kelompok harokah dan sebagainya. Dengan tangisannya, ya, ada konser lakwakan atas nama dakwah. Ya, kan banyak dai-dai badut istilahnya. Ada lagi dai-dai yang ya sudah lama sebetulnya kalau kita perhatikan dalam medan dakwah dulu dari luar golongan kita. Ya, membuat apa? Konser dakwah di hotel, nangis-nangisan, dibuat situasi. Sekarang ada nggak di tengah kita? Nah, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa, tidak ada ulama salaf, para masyayikh dakwah salafi yang mengajarkan metode-metode seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka saya lagi ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Namun inilah sekali lagi orang-orang yang tertipu dengan pemahamannya. Kan tujuannya tadi agar lebih menarik. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kita diwajibkan ittiba, bukan untuk apa? Ya, mengikutkan diri kepada ajaran-ajaran yang ya naudzubillahi min dzalik menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa mahma balagna minal fadl. Ini ya ucapan emas dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Kata beliau, meskipun kita sudah tinggi ilmunya tadi, sudah tingkat profesor, doktor luar biasa, jangan tertipu dengan pemahaman sendiri, ngarang-ngarang metode dakwah sendiri, mengikuti hawa nafsu. Ya, meskipun tadi mahma balahna minal fadl, yajib an nuqayyid fahmana lil kitab wa sunnah bi fahmi salafis saleh ridwanullah alaihim. Wajib tetap ya kita mengikat pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Mereka lebih a'lam wa ahkam wa aslam. Ya, kata para ulama salaf lebih pintar, lebih bijak dan lebih selamat. Ya, kita cukup ikuti saja pemahaman mereka, akidah mereka, metode dakwah mereka. Wa man dhanna annahu jawazal qantara wa sara ahlan liyafham bi nafsihi duna fahmi salaf la budda an yaqa fil inhiraf kullan aw ba'dan. Barang siapa yang mengira dirinya sudah melampaui ini ya jembatan ilmu dan dia mengklaim sudah ahli dalam berijtihad tanpa mengikut pemahaman salaf, maka pasti akan tersesat. Yakini sudah, kalau sudah keluar dari relnya seperti kereta. Kalau kereta sudah keluar dari relnya, selamat apa nubruk? Apa jatuh? Ya anjlok. Na'udzubillahi min dzalik.
Kalau anjlok sendiri tidak apa-apa, ya. Tapi kalau apa? Ya, banyak korbannya, ini yang berbahaya. Makanya wajib ditahdzir, wajib diluruskan yang menyimpang tersebut. Ya, sekali lagi meskipun dengan embel-embel ustaz sunnah, ustaz salafi, kalau memang menyimpang harus diluruskan. Kalau tidak, sangat disayangkan korban-korbannya, ya, kasihan. Ya, sekali lagi ini yang harus disampaikan kepada umat, bahwasanya setiap kita wajib ikut qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah, ikuti pemahaman mereka, jangan ngarang-ngarang hal yang baru, akidah baru, metode dakwah baru, ya, ibadah, ritual ibadah yang baru, dan seterusnya. Kemudian sedikit kita tambahkan, kama anna min simati ahli sunnah annahum ma'akaunim ahlu ittifaqin wal i'tilaf hum ahlu sabat. Sebagaimana ciri khas ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang di atas kesepakatan, mereka juga ahlu sabat, orang yang kokoh, yang istiqomah, yang konsisten di atas agama, apalagi akidah mereka, alias tidak mencela-menceli, tidak pelin-pelan, tidak bunglon, tidak berubah-ubah, tidak berpindah-pindah akidah, tidak berpindah-pindah manhaj, tidak berpindah-pindah metode dalam berdakwah. Kata beliau, la yatrukunal usul al-ma'lumah, tidak meninggalkan prinsip-prinsip agama, ya, masalah prinsip akidah yang sudah dimaklumi, yang sudah baku, yang sudah paten. Seperti tadi, metode dakwah salafiyah itu memprioritaskan dakwah kepada tauhid, itu sudah baku, sudah paten. Kalau ada yang merubah, ada yang berubah, maka orang itu telah tersesat. Ya, makanya Syekh Shalih bin Fauzan, ini kita sudah pernah cantumkan dalam muqaddimah buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Kata beliau, ketika banyak kaum muslimin jatuh kepada kesyirikan, kalau ada dai yang tidak mau, ya, konsentrasi memfokuskan dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, ada penyimpangan dalam manhaj dakwah orang tersebut. Kenapa? Ini sudah baku, sudah paten, nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh ditawar-tawar sama sekali. Ya, sekali lagi, itu ciri khas ahlus sunnah, ahlus sabat. Ya, namun, ya, sekarang ini sering kita sampaikan sudah mulai banyak kemerosotan, banyak yang mencela-menceli. Kalaupun dikumpulkan sudah mungkin ada komunitas mencela-menceli. Yang ini mencela-menceli dalam masalah tadi dakwah tauhid. Dan ini kita teliti sendiri. Dulu masih belum, ya, lama turun di medan dakwah, kenceng dakwah tauhidnya, membantah yang nyinyiri dakwah tauhid. Sekarang dia yang nyinyiri dakwah tauhid. Kalau kita dakwah tauhid kepada umat Islam, seolah-olah kita ini seperti khawarij. Itu nyinyirannya. Na'udzubillah min dalik. Dulu keras dalam membantah orang-orang yang nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Yang nulis buku atau makalah tentang prinsip Ahlussunnah, kencang, lurus, Masya Allah. Sekarang apa? Dia yang nyinyiri pemimpin. Pak Jokowi dulu dikatakan, oh Jokowi. Na'udzubillah min dalik, membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dulu melarang. Ini namanya apa? Tadi mencela-menceli, pelin-pelan, berubah-ubah. Padahal akidah, ya, harus konsisten di atas akidah yang satu. Makanya kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "I'lam anna dhalalah haqqad dhalalah, antarih ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang nyata kalau engkau mengingkari apa yang dulu engkau anggap baik, atau engkau menganggap baik yang dulunya engkau ingkari. Kemudian kata beliau, iyyaka wat talawun fi dinillah. Jauhkanlah diri kalian dari mencela-menceli, pelin-pelan, berubah-ubah dalam urusan agama. Fa inna dinallahi wahid. Karena agama Allah itu satu. Ahlus sunnah, ahlus sabat. Tetap konsisten di atas prinsip-prinsip akidah salaf.
ya tidak berubah-ubah. Maka kalau ada yang berubah, tadi kata Hudzaifah, itu tanda kesesatan yang nyata. Nah, kata beliau, la yatrukuna al-usul al-ma'lumah. Mereka ahlussunnah ciri khasnya tidak berubah-ubah, tidak meninggalkan prinsip-prinsip agama yang sudah paten, yang sudah baku. Au ba'daha, atau meninggalkan sebagian dari prinsip tersebut. Liqauli ahadin kainan man kana fil fadl. Hanya mengikuti pendapat seorang meskipun dia tinggi kedudukannya. Pegang tadi dalilnya qala Allah qala Rasul, ijma' salaf, itu sebagai dalil. Ucapan fulan dan alan, kalaupun dia seorang ulama, ucapannya ditimbang dengan apa? Dalil. Jangan karena ucapan seorang kita tinggalkan dalil. Na'udzubillahi min dalil. Ya, kemudian kata beliau, na'am, ya'rifuna lidil fadl fadlahu. Ahlussunnah tahu kedudukan para ulama. Wa yuqimuna lahu waznahu. Betul-betul menghormati para ulama. Lakin la yatrukunal asal li khata' fi qawlihi. Namun tidak meninggalkan ucapan yang sudah paten, yang sudah baku dari prinsip agama hanya karena kesalahan, ketergelinciran ulama. Contoh yang paling konkret, Imam Abu Hanifah kita tahu beliau tergelincir dalam ucapan al-iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Apakah karena kita mengagungkan Imam Abu Hanifah, kita ikuti ucapan beliau, meninggalkan qala Allah qala Rasul dan ijma' salaf? Tidak. Kita katakan ucapan Imam Abu Hanifah keliru. Karena apa? Menyelisihi dalil. Ucapan Imam Abu Hanifah bukan dalil. Ucapan beliau ditimbang dengan dalil. Kalau nggak sesuai dengan dalil, ditolak. Sekali lagi, apalagi ucapan yang dibawa kedudukannya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kalau misalnya ada salah satu dari ulama sekarang membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum, kita katakan ucapannya keliru karena bertentangan dengan sabda Rasul, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Kita pegang hadis. Namanya Ahlussunnah, nadhuru mas-sunnah, berputar dengan sunnah. Ucapan ulama, ucapan ustadz ditimbang dengan dalil. Jangan karena kita ngefan kepada ustadz tersebut, wah nggak mungkin salah. Masa ustadz bisa salah? Malaikat apa? Na'udzubillahi min dalik. Wah nggak mungkin, dia kan pasti punya dalil. Ya sebutkan mana dalilnya. Kalau jelas-jelas dalilnya menyelisih, pasti dia yang salah. Dalil nggak mungkin salah. Ya, ini prinsip. Ya, jangan terlalu diombang-ambingkan dengan pendapat-pendapat, timbang dengan mana dalilnya. Ya, sekali lagi harus betul-betul kita teliti, cerdas. Karena kata beliau, bal yukhati'una qaulahu. Ucapan seorang alim ustadz kalau memang bertabrakan dengan dalil, wajib disalahkan ucapan tersebut. Kemudian wayakbituna alal asal, dengan tetap kokoh di atas prinsip. Prinsip tadi, dalil itu pada qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Kalau sudah ini akidah yang salah paten, tidak boleh rubah-rubah, nggak boleh berpindah ke lain hati, nggak boleh berpindah ke lain akidah manhaj. Tetap dengan akidah manhaj as-salaf. Wala yuskituna alal fadl alladzina qalu qaulan binan ala ma yarawnahu minal adillah. Adapun ulama seperti Imam Abu Hanifah tadi, tetap kita hormati sebagai ulama Ahlussunnah. Adapun orang-orang yang jahil tapi pura-pura jadi ulama al-ijtihad, maka ucapannya salah dan kita betul-betul jatuhkan orang tersebut. Karena mereka menjatuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. La yuskituna an fadlihim. Adapun para ulama yang memang tergelincir, dan juga ini sudah pernah kita perinci, bedakan kalau orang Jawa bilang bedakan antara watak dan watu. Watu itu insidentil, ketergelinciran. Tapi ada yang memang wataknya itu menyesatkan umat. Sudah tahu dia jahil, namun lancang berbicara urusan agama. Setiap ada peristiwa besar, pasti posting, pasti nge-share,
pasti ngomong, pasti bicara, pasti membahas. Padahal dia tahu sendiri, dia jahil. Postingannya banyak, ngawurnya banyak, ya, yang menegur, dia tahu sendiri. Tapi apa? Tetap ya di atas wataknya yang apa? Sesat, menyesatkan. Nah, inilah karamah kata para ulama. Tidak ada kehormatan, ya. Wajib untuk apa? Ditahdir umat dari orang-orang tersebut. Ya, kesalahannya sudah numpuk, sudah banyak, ya, sudah berulang-ulang kali. Ya, maka sekali lagi orang-orang seperti itu tidak layak untuk ya dihormati ataupun ditokohkan dan seterusnya. Beda dengan para ulama. Bal yahfadzuna lahum maqamahum wa yuqaddimuna usul al-sunnah ala al-fadl. Intinya kalau pendapat ulama tabrakan dengan akidah manhaj salaf yang sudah paten dan bahkan itu ijma mereka, maka wajib didahulukan yang mana? Hah? Ijma atau pendapat ulama tadi? Ijma, manhaj salaf. Itu yang lebih didahulukan. Prinsip akidah itu yang lebih didahulukan. Wallahu ta'ala a'lam. Gimana? Lanjut apa cukup? Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau tidak ada, jangan memaksakan diri. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, tadi dalam Ustaz Ali Imran 106 ada yang wajahnya hitam wajah putih. Nah. Kalau kelanjutan ayat itu kan wajah hitam itu adalah orang-orang yang kafir sebelumnya beriman. Nah. Apakah ahli bidah itu dianggap sebagai kafir setelah beriman? Baik. Ahlul bid'ah ada dua. Ahlul bid'ah yang bid'ahnya mukaffirah dan bid'ahnya tidak mukaffirah. Ya, sebagaimana para ulama membahas, bid'ah ada dua. Bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, seperti bid'ah kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah, yang mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Kelompok Syiah Rafidhah yang menjadikan sahabat sebagai bahan caci makian mereka. Itu bid'ah-bid'ah yang mukaffirah. Makanya para ulama banyak mengkafirkan dari Syiah Rafidhah dan juga kelompok Al-Jahmiyah. Adapun yang kedua, bid'ah yang tidak mukaffirah tapi sesat, tapi tetap mendapatkan ancaman tadi. Wataswadu wujuh, wajah mereka hitam kelam di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tadi ya, yang dulu kencang lurus, sekarang mulai dibalik, itu apakah boleh disebut tetap? Baik, nanti pribadi aja, Pak. Iya. Baik. Belum paham gitu. Belum paham. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, tafadhol. Mengenai metode hajar terhadap al-bid'ah. Saya pernah mendengar salah satu ustaz bahwa metode hajar untuk al-bid'ah untuk saat ini kurang hikmah dalam berdakwah, Ustaz, karena ditimbang dari segi maslahat dan madharatnya. Berbeda dengan hajar ahlul bid'ah pada zaman dahulu di mana ahlus sunnah itu kuatkan. Bagaimana cara menanggapinya, Ustaz? Baik. Yang pertama, kata para ulama, asal hukum bermuamalah dengan al-bid'ah ini sebetulnya pelajaran akhir kitab. Tapi tidak apa-apa sudah. Nah, sebagai motivasi biar kita semangat meskipun agak lama ini karena pakai syarah ulama agak panjang perjalanannya. Intinya asal bermuamalah dengan al-bid'ah itu al-hajar. Al-hajar itu ada dua macam, dua jenis. Hajar boykot dalam artian kita
tidak sama sekali bermuamalah dengannya untuk diri kita apa? Selamat. Ya. Agar kita apa? Selamat dari racun, syubhat atau kesesatannya. Bentum, itu namanya hazar, ya, az-zajr, untuk kita meninggalkan al-bid'ah biar tidak kena racun, syubhat ataupun kesesatannya. Kemudian yang kedua ada lagi hajar agar orang itu yang terkena efek dari boikot kita. Paham? Jadi ada sekali lagi hajar tujuannya untuk kita sendiri yang selamat. Orangnya yang sesat biarin sudah. Kita nggak ambil pusing. Paham tuh? Jadi dibedakan. Kalau yang dimaksud oleh para ulama yaitu tadi, ya, kita menyuruh sebagaimana Rasul menyuruh umat manusia semuanya untuk memboikot, ya, Ka'ab bin Malik pada waktu itu yang tidak ikut perang Tabuk. Disuruh semuanya. Tidak boleh mengucapkan salam, nggak boleh menjawab salamnya. Ini untuk apa? Memberikan efek jera kepada ahli bid'ah tersebut. Ini hajar yang tujuannya untuk apa? Memberikan efek jera kepada. Ini yang dimaksudkan oleh para apa? Ulama. Adapun untuk diri kita, ya ini sampai yaumil qiyamah, ya, sangat amat dibolehkan. Dan itu yang dimaksud oleh para ulama, la tujalisu alal bidah. Jangan kalian bermajlis dengan al-bidah. Ya, makanya Abu Kilabah, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, la tujalisu alal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Jangan kalian bermajlis ilmu dengan alil bid'ah. Jangan kalian berdebat dengan alil bid'ah. Karena aku tidak merasa aman, ya, untuk mereka menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka. Ini yang kita sampaikan tadi, jenis hajar boikot yang kembali kepada apa? Kepada kita. Kalau kita mau selamat, jauhi majelis ahli bid'ah. Bukan ulama membolehkan asik apa? Nongkrong dengan alil bid'ah, selfie dengan alil bid'ah dengan tujuan apa? Bukan itu maksudnya. Paham? Ya, yang dimaksud tadi. Kalau apa? Ya, memboikot mereka sehingga apa? Mereka berdampak, ya, kembali kepada ajaran as-salaf. Karena memang ya mereka yang lebih apa? Berkuasa. Contoh misalnya, sering kita contohkan di majelis, asal muamalah dengan al-bid'ah itu adalah apa? Hajar. Kecuali kalau ada maslahat. Contoh, di kampung Pak RT-nya alil bid'ah. Paham? Kalau kita nggak nyapa Pak RT, yang jomblo nggak dapat surat apa? Nikah. Paham dong? Ya, maka pasti sekedar Waalaikumsalam, kalau di Assalamualaikum Waalaikumsalam, tapi urusan ya majelis diundang hajatan bid'ahnya ya kita apa? Tidak ikut-ikut. Pak RT ngadakan pengajian kita apa? Nah, ini sekali lagi bedakan. Ya, jangan sampai antum sudah sendirian salafi di kampung ngajak warga untuk boikot Pak. Antum sendiri yang akan apa? Ini yang dimaksud oleh para ulama. Karena apa? Masalahnya tidak. Paham dong? Ya, sekali lagi. Adapun ya sampai naudzubillah min dzalik menjadikan kaidah para ulama itu untuk apa? Duet, ngaji bareng dengan ahlu al-bidah. Naudzubillah, mana maslahat? Ya, banyak madaratnya daripada apa? Maslahatnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, terkadang tadi ya ada orang-orang yang membalikkan kaidah-kaidah para al ulama yang dilarang ya mereka lakukan, ya, atau mereka menjadikan yang sampingan sebagai utama, yang utama sebagai sampingan. Yang kaidah asal mereka jadikan pengecualian, pengecualian dijadikan kaidah apa? Asal. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Iya, silakan, Pak. Bagaimana memahaminya terkait ada kalimat di dua surat, surat Al-An'am 159 dan Rum 32 kalau tidak salah Ustaz.
farikun Fil jannati ya, wa fariqun fis sa'ir. Ya. Nah, itu dua dengan yang diistilahkan al-firqatun najiyah. Taib. Terus. Baik. Kita wajib meyakini tadi bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok. 72 yang sesat. Kata para ulama, di antara 72 itu ada yang sudah bahkan keluar dari al-Islam. Seperti kelompok Syiah Rafidhah, kelompok apa? Al-Jahmiyah. Ya, maka secara kaidah umum, yang kafir, fariqun fis sa'ir, mereka kekal dalam api neraka. Adapun alil bid'ah yang nggak sampai kepada kafiran, ancamannya neraka. Kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Meskipun kalau memang masih ada tauhid dalam dirinya, maka apa? Cepat atau lambat dia akan keluar dari api neraka. Nanti ujung-ujungnya itu sama. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Kelompok yang masuk surga, kelompok yang masuk neraka. Itu yang akhirnya, Pak. Ya, akhirnya nanti yang masuk neraka dari orang musyrikin, ya, ahli bid'ah, ahli maksiat, itu yang ahli maksiat, ahli bid'ah yang tidak sampai kepada kafiran dimasukkan ke dalam apa? Itu kaidah umumnya. Benar. Selama masih ada tauhid, meskipun dia menyimpang, pasti akan masuk apa? Surga. Cuma azab di neraka. Sebagaimana pelaku maksiat. Pelaku maksiat diancam masuk neraka. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda yudkhilhu nar. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah dan Rasulnya, maka dia masuk neraka, tapi tidak kekal di dalam api neraka. Demikian pula alil bid'ah yang tidak sampai bid'ahnya mengeluarkannya dari Islam, kalau dia pun dimasukkan ke neraka, pasti suatu saat akan apa? Keluar dari api neraka. Maka terakhirnya apa? Yang memang kekal di neraka, yang memang di surga di surga. Paham? Nah, wallahu ta'ala alam. Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.